Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kepemimpinan 2017D dan teman-teman pendengar yang berbahagia. Kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan tentang Networking Developing Leadership in Individuals and Organizations. Langsung saja perkenalan. Ini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Putri Fadila NIM 1803021407. Yang kedua ada Megawati NIM 1803021413. Dan yang terakhir ada Nurlaili Afida NIM 1803021403. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana pengembangan kepemimpinan bisa berhasil. Kunci keberhasilan pengembangan kepemimpinan adalah tercapainya keseimbangan antara pertukaran pengetahuan, tindakan dan pemikiran, serta keselarasan antara kebutuhan dan keinginan individu serta orang-orang organisasi. Kemudian, untuk melakukan pengembangan kepemimpinan tersebut, apa sih yang kita perlukan? Nah, yang kita perlukan di sini diantaranya adalah networking atau berkolaborasi dengan beberapa lembaga-lembaga yang lain. Nah, di sini untuk melakukan pengembangan lembaga apa kira-kira yang kita butuhkan? Nah, lembaga itu merupakan lembaga yang bergerak di bidang pelatihan pengembangan kepemimpinan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana pengembangan kepemimpinan bisa berhasil. Kunci keberhasilan pengembangan kepemimpinan adalah tercapainya keseimbangan antara pertukaran pengetahuan, tindakan dan pemikiran, serta keselarasan antara kebutuhan dan keinginan individu serta orang-orang organisasi. Kemudian, untuk melakukan pengembangan kepemimpinan tersebut, apa sih yang kita perlukan? Nah, yang kita perlukan di sini diantaranya adalah networking atau berkolaborasi dengan beberapa lembaga-lembaga yang lain. Nah, di sini untuk melakukan pengembangan lembaga apa kira-kira yang kita butuhkan? Nah, lembaga itu merupakan lembaga yang bergerak di bidang pelatihan pengembangan kepemimpinan tersebut. Nah, tadi kita sudah menyinggung sedikit terkait tentang pentingnya networking. Di sini kita sudah meringkas bahwa pentingnya networking untuk suatu bisnis atau usaha di sini ada 5. Yang pertama, networking mempermudah kolaborasi dalam berbisnis. Yang kedua, networking meningkatkan profil bisnis Anda. Yang ketiga, networking bisa membantu dalam analisa big data sehingga menjadi semakin mudah. Yang keempat, networking bisa memperluas kesempatan bisnis hingga ke seluruh penjuru dunia. Kemudian yang kelima, networking bisa membuat perkembangan bisnis menjadi semakin pesat. Selanjutnya, model program pengembangan kepemimpinan. Sumber daya manusia dalam organisasi dipandang memiliki posisi vital, karena menjadi kekuatan pendorong di balik pencapaian tujuan sebuah organisasi atau human capital. Oleh karena itu, menjadi penting apabila para pemimpin dalam sebuah organisasi kompeten, berintegritas, terinspirasi, dan termotivasi dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan oleh organisasi. Nah, di sini pejabat publik harus mampu melaksanakan fungsi manajerial dan sekaligus memimpin implementasinya. Nah, dalam hal ini, pengembangan menjadi penting karena adanya kebutuhan akan pemimpin, baik di sektor bisnis maupun pemerintahan yang berpengetahuan luas dan terlatih di semua tingkatan manajerial yang bertanggung jawab kepada tugas dan fungsinya dalam menyediakan layanan publik. Kunci keberhasilan pengembangan kepemimpinan adalah tercapainya keseimbangan antara pertukaran pengetahuan, tindakan dan pemikiran, serta
keselarasan antara kebutuhan dan keinginan individu serta orang-orang organisasi. Namun, sampai saat ini pengembangan kepemimpinan menjadi hal yang selalu diperdebatkan, baik terkait dengan tujuan, jenis, dan nilai kepemimpinan yang dikembangkan. Ketidakpuasan terhadap pola pendekatan pengembangan kepemimpinan model lama telah menyebabkan diversifikasi dalam berbagai inisiatif program yang ditawarkan. Nah, sekarang nih, sejumlah tren program pengembangan kepemimpinan yang berkembang saat ini dapat dilihat melalui beberapa penelitian yang telah dilakukan. Antara lain yang akan kita bahas sekarang. Leadership Development Programs in India. Data ini diambil dari hasil kajian Harvard Business Publishing yang bertanggung jawab untuk menyediakan solusi atas pengembangan kepemimpinan yang berkualitas kepada pemerintah India pada tahun 2011. Model ini berpusat pada kebutuhan organisasi agar lebih cepat mengembangkan para pemimpin mereka dalam menghadapi tantangan yang berkembang, terutama di bidang ekonomi. Nah, berdasarkan kasus yang sudah ada, di sini Vivek Chandra, Sumit Sahni, dan Radhika Bansal juga melakukan pengkajian terhadap leadership development programs yang ada di India. Mereka menjelaskan bahwa kebutuhan kompetensi bagi para pemimpin yang ada di India meliputi beberapa hal, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pemimpin harus memiliki kedewasaan. Yang kedua, kemampuan strategis untuk mengelola pertumbuhan. Yang ketiga, pembelajaran melalui inovasi. Dan yang keempat, solusi pengembangan kepemimpinan yang terukur dan efektif. Kemudian kita bahas yang pertama. Pemimpin harus memiliki kedewasaan. Nah, di sini pemimpin harus lebih cepat dewasa untuk tanggung jawab yang lebih besar di masa mendatang. Mereka harus belajar kompetensi kunci dalam kondisi lingkungan kerja yang tumbuhnya bisa lebih cepat. Kemudian, ini juga mencangkup pemahaman sosok pemimpin, mengelola transisi peran, dan mengelola diri sendiri untuk menjadi yang lebih baik. Nah, di sini kita mempunyai makna kedewasaan pemimpin. Yang pertama, kesadaran diri. Kesadaran diri ini maksudnya sadar akan kekuatan dan kelemahan sendiri dan gaya kepemimpinan pribadinya. Kemudian di sini ada juga kecerdasan emosional, di mana kecerdasan emosional ini artinya menyadari emosi sendiri dan orang lain dan kemampuan mengelola emosi dengan cara yang lebih baik. Kemudian ada juga nilai kepemimpinan. Nah, nilai kepemimpinan di sini artinya percaya dan menunjukkan nilai kepemimpinannya menjadi kuat pada etika yang berlaku. Kemudian kepemimpinan orang. Nah, di sini kepemimpinan orang itu artinya mampu memimpin dan mengelola orang lain sesuai dengan kemampuan diri sendiri dan orang yang akan dikelola. Selanjutnya ada kemampuan strategis untuk mengelola pertumbuhan. Hasil studi juga menjelaskan adanya kesenjangan yang signifikan dalam keterampilan strategis. Keterampilan strategis ini diperlukan untuk menyeimbangkan antara kemampuan strategi dan operasional. Guna menutup kesenjangan ini, maka para pemimpin tersebut harus memiliki kemampuan. Nah, kemampuan ini meliputi yang pertama, berpikir strategis. Maksudnya kemampuan untuk melihat isu-isu besar seperti persaingan pasar, tekanan ekonomi global, pertumbuhan, dan kemudian menerjemahkannya ke dalam rencana pelaksanaan yang nyata. Selanjutnya ada manajemen perubahan dan inovasi. Maksudnya kemampuan untuk menurunkan agenda pemimpin ke tataran organisasi atau operasional dan secara terus-menerus mengubah lingkungan organisasi untuk mendorong inovasi dan perubahan secara proaktif. Selanjutnya ada talent management. Maksudnya di sini kemampuan seseorang untuk memimpin, memotivasi dan menginspirasi orang serta mengembangkan jalur suksesi. Nah, selanjutnya ada kepemimpinan global. Kemampuan untuk memimpin tim yang memiliki beragam budaya dan kadang-kadang generasi dan seringkali secara virtual.
Nah, selanjutnya ada yang terakhir, ketajaman bisnis. Di sini maksudnya kemampuan untuk memahami pendorong utama organisasi atau bisnis, mengembangkan proposal bisnis yang baik, dan menunjukkan ketajaman anggaran atau keuangan. Kemudian yang C, pembelajaran melalui inovasi. Organisasi perlu mempercepat pengembangan kepemimpinan melalui pembelajaran aksi inovatif. Organisasi dapat mempercepat pembangunan dengan menggunakan pembelajaran melalui tindakan, misalnya seperti tugas pekerjaan secara lebih terstruktur. Nah, program pengembangan simulasi kepemimpinan sebagai alat pembelajaran tindakan akan membantu orang tersebut mempelajari suatu keterampilan baru. Nah, ternyata hal ini sejalan dengan prinsip pengembangan kompetensi kepemimpinan hasil kajian dari Michel Lombardo dan Robert Eisinger di Center for Creative Leadership North Carolina pada tahun 1996 dalam publikasinya The Career Architect Development Planner, yang menyarankan aturan yang akan berpengaruh terhadap suksesnya program pengembangan kepemimpinan dibagi menjadi 3 kelompok pengalaman pembelajaran. Yang pertama, melalui tantangan tugas sebesar 70%. Yang kedua, pengembangan hubungan atau jejaring, bisa kita sebut juga networking, sebesar 20%. Dan yang ketiga adalah pelatihan secara klasikal sebesar 10%. Kemudian untuk poin D, solusi pengembangan kepemimpinan yang terukur dan efektif. Organisasi di India ini membutuhkan solusi terukur yang memungkinkan mereka melatih ratusan pemimpin dengan kompetensi kunci secara cepat. Nah, jawabannya untuk kebutuhan itu adalah menggunakan metode pembelajaran campuran atau blended learning, yang mana didefinisikan sebagai kombinasi antara pembelajaran berbasis di tempat kerja secara formal dengan pembelajaran virtual atau informal seperti modul e-learning, webinar, atau kegiatan kelas virtual lainnya. Kemudian, kombinasi antara pembelajaran di kelas dengan pembelajaran secara virtual ini akan membantu meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, saat ini hanya sekitar 26% organisasi yang masih menggunakan pelatihan model lama atau klasik. Beberapa kelemahan model lama ini diantaranya waktu penyelenggaraannya lebih lama, biayanya tinggi, produktivitas pegawainya menurun, dan sulit untuk mengukur keberhasilan, serta kegagalan untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Nah, pergeseran metode ini nantinya akan mengubah pola penyelenggaraan pelatihan mulai dari pembelajaran teori dan praktik, metode pembelajaran, sarana dan prasarana, sumber daya manusia pengajar, hingga pada jumlah anggaran yang dibutuhkan. Nah, di sini metode pengembangan yang ada saat ini di India itu diantaranya tatap muka sebanyak 26%, blended learning sebesar 74%, mobile learning sebesar 9%, dan e-learning 13%. Itu adalah data yang diambil pada tahun 2011. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.